Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Nanti saya habis maghrib ini ada acara pengajian menyambut bulan Ramadan di kampung ini ya. Kita lanjutkan. Jadi teori Weber ini nanti saya akan menjelaskan pada 3 poin utama ya. Yang pertama ajaran agama itu mempengaruhi tindakan individu ya. Mempengaruhi perilaku sosial individu di dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Itu ya. Jadi semua individu itu menurut Weber itu perilaku sosialnya, tindakan sosialnya itu dipengaruhi oleh ajaran agama di ketika berada di masyarakat, ketika berinteraksi di masyarakat. Yang kedua, ini yang utama adalah bahwa ajaran Protestan ya, terutama mengikuti ajaran Yesus ini berdampak melahirkan kapitalisme di Eropa. Jadi kelompok-kelompok gereja Calvin terutama ya, ini mempengaruhi tindakan individunya, ini mempengaruhi yang dipengaruhi ajaran agama ini ya, mempengaruhi berefek pada lahirnya kapitalisme di Eropa pada abad ke 19, 20 itu ya. Lalu yang ketiga adalah secara umum di dalam sosiologi umumnya di sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa agama ini ternyata menjadi etos dari pembangunan gitu ya, kalau zamannya Pak Harto gitu. Baik ya adik-adik, saya akan terangkan, saya ulas dari 3 poin ini. Yang pertama dari Protestannya dulu ya, karena memang buku ini sebenarnya merupakan penelitian gereja Protestan ya. Jadi kalau adik-adik punya bukunya, karya Weber ini, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ini, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme ini, sepertinya sudah diindonesiakan ya oleh penerbit mana ini ya, penerbit Pustaka Pelajar atau mana ini ya, Yogyakarta ini sudah diterjemahkan ya bukunya Max Weber ini. Tetapi kesulitan dari memahaminya karena tradisi orang Barat biasanya analisisnya sangat jelimet dan mendalam sekali. Saya aja banyak belajar dari guru saya waktu di ambil kuliah SD dan S3 yang lulusan Harvard Amerika itu ya. Kalau adik-adik mengetahui buku ini, syukur bisa memilikinya. Buku ini merupakan karya Weber yang sangat monumental ya, dan sangat terkenal, bahkan menjadi tesis utama di dalam era modern ini, di mana kapitalisme itu lahir dari agama, terutama gereja Protestan, dan bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat dunia bahwa konon hanya agama Protestan yang bisa melahirkan kapitalisme, sementara agama-agama lain seperti Islam, Hindu itu akan sulit itu ya. Itu yang kemudian banyak kalangan ilmuwan Islam yang bereaksi kontra terhadap tesisnya Weber ini, sehingga melahirkan pro kontra di dunia Islam sendiri, terutama di masyarakat Islam di Indonesia ini. Kalau kita ketahui dari Weber ini memang sebenarnya karya Weber yang sangat terkenal ini merupakan pengaruh subjektif dari kepribadian Weber sendiri ya. Karena Weber sendiri memang ayahnya seorang birokrat ya, Jerman sana, dan beragama Protestan ya. Weber ini sebenarnya Yahudi ya, Yahudi Jerman, tapi pindah ke Protestan begitu ya. Dan ibunya adalah seorang pendeta Protestan gitu ya, orang solehah itu dalam bahasa Islamnya. Jadi kalau kita lihat buku-bukunya Weber ini hampir semuanya dipengaruhi oleh keluarganya ya, oleh ayahnya dan ibunya ini, tentang agama, tentang birokrasi negara dan sebagainya itu.
Nah, kalau adik-adik bisa menyelami, ibunya maupun bapaknya ini adik-adik akan mudah memahami isi kandungan dari bukunya Mark Webber, terutama yang berjudul The Process and Ethic and the Spirit of Capitalism ini, yang menjadi masterpiece ya, jadi buku yang sangat legendaris dan sampai sekarang masih dipakai terus untuk melihat rujukan-rujukan hubungan agama dengan ekonomi, terutama di dunia berkembang seperti di Indonesia ini atau di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat sana. Jadi dari buku ini adik-adik bisa mengetahui bahwa di dalam ajaran gereja Kristen Protestan, terutama aliran Calvinis ya, yang kemudian disebut dengan gereja Calvin ini. Jadi Calvin ini termasuk muridnya Swiss ya, termasuk muridnya pendiri gereja reformasi Protestan itu, saya lupa namanya siapa ya itu, yang murid yang berhasil mengembangkan gereja Protestan yang memiliki ciri selalu ingin kembali ke purifikasi agama, pemurnian agama ya, kembali ke Injil itu. Makanya di gereja Protestan itu disebut dengan gereja Injili gitu ya. Yang membedakannya dengan gereja Katolik gitu ya. Gereja Katolik itu bukan gereja Injili tapi gereja non Injili gitu. Injili atau evangelis gitu ya. Gereja selalu ingin kembali ke kitab suci yang kemudian disebut dengan gerakan purifikasi agama atau kelompok-kelompok Puritan ini ya. Kalau gereja Katolik itu disebut dengan gereja Rosuli, gereja yang mengikuti tradisi Rasul ya. Di pasca Yesus itu ada Rasul-Rasul, lalu melahirkan paus-paus itu ya, paus-paus, uskup dan seterusnya, itu namanya disebut gereja Rosuli. Kalau gereja Protestan disebut gereja Injili ini. Nah, di dalam gereja Calvin ini kan memang Puritan ya. Injili ini lalu ada doktrin asketisme dan karya keselamatan gitu ya. Jadi di dalam pemahaman mereka terhadap Injil Perjanjian Baru untuk memahami kehidupan pribadi Yesus ini, bahwa ternyata Yesus ini di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru ini mencerminkan seorang yang memiliki pribadi yang asketis ya, yang selalu meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, hidup wirai kalau bahasa Islamnya, hidup zuhud ya, selalu memelihara diri dari kesenangan dunia. Itu pribadi Yesus yang terdapat dalam Perjanjian Baru itu, dan juga sekaligus selalu menolong masyarakat ya, selalu berkarya bagi orang lain, menolong masyarakat, membantu orang lain, atau selalu ingin membangun masyarakatnya itu, yang kemiskinan, kelaparan, yang sakit, yang kusta dan sebagainya. Jadi dua karakter ini yang kemudian diajarkan oleh Calvin, bahwa individu-individu jemaah gereja hanya bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan itu, hidup bahagia di dunia dan akhirat itu, apabila mereka menjadi orang-orang yang terpilih ya di dalam gereja itu, yaitu orang-orang terpilih itu orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti kehidupan pribadi Yesus itu, yang selalu mengikuti kehidupan Yesus itu, yaitu mau mengikuti hidup asketis dan bekerja keras atau berkarya untuk orang lain ini. Doktrin yang diajarkan oleh gereja Calvin ini lama-lama membentuk individu-individu yang dipengaruhi oleh ajaran agama itu ya. Sehingga di dalam gereja Calvin ini
hampir semua jemaahnya, individu-individunya itu hidup asketis ya, menghindari kesenangan dunia, menghindari kemewahan dunia, selalu hidup sederhana, prihatin kalau bahasa Jawanya itulah bahasa Islamnya itu zuhud gitu ya. Mereka semuanya selalu hidup prihatin dan sekaligus ditopang oleh selalu bekerja keras ya. Jadi menolong orang lain, bekerja keras untuk dirinya sendiri, bekerja keras untuk keluarganya, membantu dirinya sendiri, membantu masyarakat itu ya. Karena itu ciri dari kehidupan Yesus itu ya. Bekerja keras dan hidup asketis gitu. Itu yang menurut gereja Calvin ya, pendeta Calvin ini orang yang akan diselamatkan ke surga itu ya orang yang memiliki dua ciri itu, mengikuti Yesus yang selalu bekerja keras dan hidup asketis itu. Nah, dari dua ciri inilah lalu kemudian di gereja Calvin ini kemudian membudaya ya atau mentradisi doktrin-doktrin agama ini dalam kehidupan sosial jemaat gereja itu. Jadi jemaat gereja itu hidupnya selalu gelisah, dia takut di dunia ini tidak akan memperoleh keselamatan dari Tuhan kalau dia tidak mengikuti ajaran dari Tuhan itu ya, dari Yesus itu, yaitu hidup asketis dan kerja keras itu. Akhirnya di gereja Calvin ini jemaahnya kayak gitu semua, orangnya hidup asketis, hidup sederhana, tapi sekaligus juga kerja keras itu kayak orang-orang Eropa itu, orang-orang yang pernah menjajah kita itu ya, seperti itu. Nah, dari situ karena mereka ini teologinya seperti itu, teologi keselamatan seperti itu, maka berdampak secara sosiologis ya. Jadi karena mereka hidupnya sederhana, saya tidak menyukai kesenangan dunia, tidak suka kemewahan dunia, tidak suka foya-foya, maka hasil kerja kerasnya ini ya kemudian uangnya jadi banyak ya, karena bekerja keras, nolong orang dan sebagainya itu, uang mereka jadi banyak kan. Orang kalau bekerja uangnya nggak digunakan kan, kemudian uangnya jadi banyak ya, ditabung itu. Kenapa ditabung? Ya karena mereka tidak membutuhkan uang itu, hidupnya sederhana, makan seadanya, minum seadanya, pakai baju seadanya gitu ya, karena menghindari kemewahan dunia, kesenangan dunia, tidak foya-foya itu ya, sehingga hidupnya sangat sederhana dan akibatnya hasil pekerjaannya itu uangnya menumpuk-numpuk ya. Dari uangnya menumpuk-numpuk inilah maka di gereja Calvin ini terjadi ledakan modal kapital itu ya. Uang yang banyak sekali, kapital, akumulasi modal kapital uang ini yang kemudian dikenal dengan spirit of capitalism. Semangat kapitalismenya dari situ ya. Jadi semangat kapitalismenya yang kemudian melahirkan kapitalisme itu, yang kemudian menjadi etos dari kapitalisme itu lahir dari gereja Calvin, yaitu orang yang kerja keras dan hidup asketis maka akan menjadi seorang yang mampu melahirkan kapitalisme di masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki modal yang banyak, yang kemudian di dalam revolusi industri di Eropa itu melahirkan kapitalisme itu pabrik yang banyak ya, karena uangnya banyak maka terjadi modal yang banyak sehingga banyak orang mendirikan pabrik, sehingga barang diproduksi tidak terbatas lagi, tradisional lagi, tapi bersifat pabrikan ya, mesin itu, sehingga ya, minyak goreng, sabun dan sebagainya itu bisa diproduksi banyak, mobil dan sebagainya, itu kapitalisme gitu ya, yang karena bertemu pada modal yang banyak dan kemudian didukung oleh teknologi sekarang ini ya, sehingga kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu melimpah ruah. Tidak hanya kalau produk lokal, misalnya minyak goreng produk lokal hanya untuk satu kampung, ini karena pabrik bisa untuk berbagai kampung, bahkan untuk satu provinsi gitu ya. Itu yang bisa kita pahami dari gerakan keagamaan di gereja Calvin
yang kemudian melahirkan kapitalisme di Eropa dan kemudian sekarang mendunia, gitu ya. Tesisnya dari Weber ini yang memiliki ciri-ciri gerakan keagamaan itu karena tesisnya ini bahwa agama bisa mendorong kapitalisme, terutama ajarannya itu, ya. Dan dari sini pula kita bisa ambil kesimpulan bahwa doktrin agama itu sangat mempengaruhi perilaku sosial keagamaan dari individu, ya. Jadi individu ini bertingkah laku itu sebenarnya dipengaruhi oleh agama, ya. Mereka datang ke masjid karena dipengaruhi oleh agama, mereka berzakat, bersedekah dan sebagainya itu. Jadi ada korelasi positif antara ajaran agama dengan tindakan sosial individu dalam berinteraksi di masyarakat di situ, ya. Lalu yang terakhir adalah bahwa di dalam karya Weber ini kita bisa memahami agama dan dia punya fungsi yang sangat positif untuk membangun etos pembangunan, ya. Untuk membangun masyarakat itu diperlukan individu-individu yang memiliki spirit agama yang tinggi, militansi agama yang tinggi, sehingga melahirkan tatanan sosial yang diharapkan oleh agama. Sehingga kita kenal sebagai agama, kenal istilah agama sebagai etos dari pembangunan atau penyemangat dari munculnya pembangunan. Sehingga orang semangat membangun masyarakat, membangun infrastruktur dan suprastruktur, membangun nilai-nilai, membangun tatanan, membangun sarana fisik, membangun sarana non fisik itu dipengaruhi oleh ajaran agama. Saya kira itu saja ya dari keterangan saya pada hari ini. Minggu depan kita insya Allah mid semester ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah ya, selalu dalam keberkahannya dan keridhaannya, dan kita berdoa bersama-sama juga so kita selalu dalam bimbingan Allah, dijauhkan dari corona dan malapetaka yang lainnya ya. Saya doakan adik-adik selalu sehat, selalu menjaga protokol kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah ruah begitu ya. Begitu juga saya berharap adik-adik mendoakan kami semuanya selalu dalam sehat sehingga bisa menjalankan tugas-tugas kerja saya bersama adik-adik di dalam membangun umat bangsa dan negara ini meskipun sekecil apapun kontribusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya adik-adik semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.